Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, selamat datang di mata kuliah Proposal Writing. Thank you very much. Untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang kaidah atau konsep dari IMRAD yang biasanya digunakan untuk menulis sebuah artikel maupun sebuah proposal writing. Ini adalah pengantar untuk mata kuliah Proposal Writing, dan nanti akan ada beberapa penjelasan singkat tentang apa yang seharusnya ditulis atau yang sebaiknya ada dalam tulisan yang akan kalian tulis berkaitan dengan proposal maupun berkaitan dengan penulisan artikel ilmiah, khususnya yang dalam bentuk format jurnal artikel. Baik, kita mulai dulu dari IMRAD. Apa sih IMRAD itu? IMRAD sebenarnya adalah sebuah konsep yang diajukan yang diharapkan ada dalam sebuah tulisan atau sebuah paper, yaitu terdiri paling tidak dari introduction, kemudian ada unsur method dan material, lalu ratnya adalah result and discussion. Sehingga dengan menggunakan framework ini, harapannya adalah apa yang kalian tulis nanti harus memiliki paling tidak ketiga unsur ini, yaitu ada bagian introduction, ada bagian method, ada bagian result and discussion. Nah, jika ada yang bertanya mengapa tidak ada kajian literatur atau kajian pustaka maupun referensi, itu nanti akan bergantung pada paper atau jenis paper yang kalian buat. Tetapi sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa inilah minimum prinsipal atau standar-standar minimum yang perlu ada dalam sebuah artikel atau sebuah penelitian. Sehingga biasanya nanti untuk memperkuat bagian intro, untuk melandasi bagian result and discussion, maka memang perlu untuk menambahkan kajian teori maupun kajian pustaka. Sehingga biasanya posisinya itu bisa saja berada setelahnya bagian intro, sebelum method, atau misalnya ternyata dalam proses skripsi nanti akan ada bagian tersendiri untuk menulis kajian teori, yaitu biasanya intronya digabung dengan bagian research method, baru kemudian ada bab sendiri tentang kajian teori. Nah, format ini akan bergantung pada jenis tulisan yang kita tulis. Apakah kita akan menulis pada bentuk tulisan paper untuk kebutuhan publikasi di jurnal atau untuk kebutuhan skripsi. Kalau untuk skripsi, maka kalian nanti bisa lihat pedoman penulisan skripsi yang sudah diberikan oleh fakultas atau bisa diunduh dari laman website fakultas. Jika belum memiliki, maka bisa melihat atau meminta pada admin di fakultas maupun di jurusan. Sekali lagi, ini adalah framework minimum yang perlu ada dalam sebuah penulisan artikel, yaitu perlu ada bagian intro, bagian method, kemudian bagian result and discussion. Nah, secara lebih detail, maka IMRAD ini sebenarnya terdiri dari beberapa unsur. Jadi kalau tadi ada introduction, method, result, and discussion, kalau kita pecah dalam sebuah kerangka paper atau kerangka penelitian artikel, jurnal maupun di skripsi, maka tentu nanti akan ada bagian yang namanya title atau judul. Kemudian akan ada abstrak. Kalau diperinci lagi, maka di dalamnya kontennya nanti adalah bagian introduction. Kemudian bisa saja kita menjelaskan di mana sih kira-kira penelitian ini terjadi atau diambil, settingnya di mana. Ada bagian method, ada result, ada discussion. Ada bagian nanti misalnya paper itu kita boleh menggabung bagian dari result and discussion. Tetapi isi dari result and discussion itu sedikit berbeda. Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Apa yang perlu ada di bagian intro, apa yang perlu ada di bagian method, di bagian result, dan bagian discussion. Kemudian kita tutup dengan conclusion.
kalau misalnya kita ternyata dalam proses penulisan artikel ini, proses penulisan skripsi ini, ada pihak-pihak yang kira-kira membantu kita dalam menyelesaikannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan kita ingin mengkredit, ingin acknowledge, maka tinggal tambahkan bagian acknowledgement. Sumbangsih tadi bisa berupa support moral, tapi biasanya karena konteks akademik maka lebih support berupa support akademik. Misalnya karena kita atau kalian berdiskusi, konsultasi dengan kolega, teman, atau pembimbing atau dosen, maka biasanya mereka bisa dikredit dalam acknowledgement. Ya, jadi kalau ada ide terutama maka tentu harus di-acknowledge. Nah, kemudian ada referensinya. Kenapa? Karena kalian akan menulis beberapa bagian yang itu tentu harus mengutip dari beberapa existing literature atau kajian-kajian yang sudah ada. Oke, jadi nanti akan ada referensinya. Bagaimana cara menulis referensi? Silahkan kalian lihat kembali cara penulisannya. Kalau di pedoman skripsi itu akan menggunakan model APA. Jadi ini sudah pernah dibahas di beberapa mata kuliah, terutama berkaitan dengan writing. Silahkan dicek kembali untuk konsistensi penulisannya. Nah, ingat, ketika kita menulis itu perlu ada namanya background knowledge, yang kira-kira masuk pada area tadi yang akan kalian tulis, yang lebih relevan. Nah, dalam detail yang lebih lagi, maka apa sih sebenarnya yang diharapkan tertulis dalam paper ini atau dalam skripsi atau dalam jurnal yang kita tulis? Satu, tentu akan ada informasi mengenai apa sih sebenarnya paper ini, kontennya tentang apa. Jadi bisa kalian jelaskan. Nah, kalau di abstrak nanti akan ada bagian tersendiri, kita akan membahasnya di pertemuan ketiga, bagaimana menulis title and abstract. Tapi ini secara umum dulu, apa sih yang kira-kira perlu ada di beberapa bagian ini. Misalnya kita perlu menjelaskan tentang apa, tentang apa paper kita. Kemudian kita highlight kembali tentang apa yang tadi dengan menggunakan bisa menggunakan logiknya Imrat. Intinya dua ini antara title dan abstrak, misalnya kita tulis itu perlu merefleksikan kira-kira topik kita, kajian kita tentang apa, itu sudah ada di dua elemen ini. Kemudian di bagian introduction, sebenarnya si pembaca atau kalian diharapkan menjawab apa topik kalian dan mengapa kalian melakukan riset di bidang itu. Di misalnya apa sih masalahnya, mengapa itu penting, apa yang sudah diketahui, apa yang belum, dan apa riset question kalian. Atau misalnya ada hipotesis atau objektif. Jadi goals tadi, objektif ini bisa terelaborasi atau harus dielaborasi di bagian intro. Nah, bisa saja kita juga menjelaskan di mana lokus atau tempat dari riset kita. Jadi where did you do it? Nah, untuk ini maka nanti perlu biasanya consent form ya dari pihak-pihak terkait. Apakah kita ingin menyebutkan nama dalam sebuah riset atau ternyata nanti karena aturan etika maka kita bisa menggunakan pseudonym. Nah, bagian method sebenarnya mengharapkan kalian menjelaskan bagaimana kalian melakukan riset ini. Jadi kan ada yang match antara apa riset questionnya, apa objektifnya dengan cara yang dilakukan, apakah menjawab atau tidak. Kemudian bagian finding sebenarnya atau result, kita diminta untuk memberikan simpulan dari temuan yang sudah kita temukan berdasarkan proses-proses atau tahap-tahapan penelitian tadi. Dan di bagian diskusi, kita perlu mengelaborasi lebih jauh apa sih maksudnya, terus kenapa, apa yang ingin dikatakan dengan temuan-temuan yang sudah ditemukan. Dan di conclusion itu kita bisa highlight kembali apa major findings-nya, apa significance-nya, dan di sana bisa kita nanti diberikan apa kira-kira suggestion untuk following atau upcoming research.
Nah, ini secara sederhana sebenarnya kira-kira demikian yang diharapkan tertulis di bagian-bagian jurnal atau artikel maupun skripsi yang kalian tulis. Oke, secara lebih detail, di bagian introduction, berdasarkan penjelasan dari Journal of Language and Education, yang perlu ada di sana sebenarnya adalah apa topiknya ya. Topik kalian tentang apa. Jadi kalian perlu demonstrate how previous research is related to your study. Nah, mengapa ini penting? Karena kita ketika menulis ini tentu sudah membaca beberapa kajian terdahulu. Oleh karena itu, tidak mungkin ini akan berupa tiba-tiba menjadi sebuah riset yang baru tanpa menghadirkan apa yang sudah diketahui. Sehingga dia mengatakan the book of introduction section is a background of literature, background literature on the topic. Jadi bukan sekadar asumsi mengenai apa yang akan kalian tulis, tetapi berdasarkan bacaan-bacaan yang relevan pada topik yang akan kalian tulis. Sehingga pasti di sini membutuhkan background knowledge sehingga agar bisa menulis bagian introduction. Why? Karena kalian akan provide reader with enough information on the topic to be able to conclude that the research is important. Nah, untuk membangun argumentasi bahwa ini penting, bahwa ini layak dilakukan, maka tentu perlu dilandasi dengan kajian-kajian terdahulu atau relevant studies. Ya. Nah, maka sekarang misalnya sudah mulai banyak lomba 3-minute thesis atau 3-minute presentation. Itu sangat bagus karena akan melatih kita untuk bagaimana bisa membuat intro yang menarik, signifikan, dan bisa langsung catch to the point. Nah, jadi misalnya kajian tentang pragmatics, maka tidak perlu didahului dengan language is, bla bla bla, itu terlalu jauh. Oke. Nanti kita akan bahas lebih detail bagaimana memformulasikan research background atau bagian introduction. Nah, di bagian methods and material, yang diharapkan ada di sana paling tidak adalah desain penelitiannya. Kemudian apa atau siapa informannya atau sumber data. Kemudian bagaimana kalian mengoleksi atau mengumpulkan datanya. Teknik pengumpulan datanya bagaimana. Dan terakhir, bagaimana kalian akan menganalisis data yang sudah terkumpul tadi. Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu dijelaskan di bagian method dan material. Nah, misalnya lupa, maka bisa dicek kembali di mata kuliah research method, baik di kuanti maupun di kuali, bagaimana tahapan-tahapan dan detail yang perlu dijelaskan di bagian research method dan material. Nah, ini penting karena akan menjadi alat bantu untuk melihat apakah objektif yang sudah kita set akan mampu terjawab dengan cara yang sudah kita lakukan atau cara yang akan kita lakukan. Sehingga bisa saja nanti goalsnya bagus tetapi caranya kurang tepat, maka hasilnya mungkin tidak cocok ya atau tidak pas. Nah, misalnya kita memilih untuk memisah ya antara bagian result dan discussion. Sebenarnya di result ini cukup memberikan gambaran umum tentang apa sih sebenarnya yang kalian temukan. So, the goal of the result section is to present the main finding of the research without deducing their meaning. Jadi nanti ketika proses deduction-nya atau interpretasi itu masuk di bagian discussion. Oke. Jadi di sini sebenarnya cukup memberikan apa yang sudah ditemukan. Misalnya kalian memiliki 3 research question. Misalnya apa tipenya, apa objektifnya, apa tujuannya di research question kalian, maka seharusnya bagian result itu ya memuat informasi yang relevan dengan research question. Jadi akan ada tipe-tipe, cara-cara, dan lain-lain ya sesuai dengan research question. Baru nanti kita akan mendiskusikannya apa yang sudah kita temukan. So, misalnya the result section should always be presented in systematic way, following the sequence of method section on which the result are based. Nah, jadi
agar mempermudah readers atau pembaca, maka perlu kita ada skill bagaimana nanti menampilkan bagian desain yang bagus sehingga akan mudah terbaca. Dan di bagian discussion, maka kita perlu lebih detail mengelaborasi apa yang sudah ditemukan berdasarkan metode yang sudah kita gunakan, dan kita akan sekarang menggunakan teori dan membandingkannya atau melihatnya dalam kacamata yang lebih besar dengan beberapa kajian terdahulu atau existing literature, sehingga di sini result should also be commented in a meaningful way. How do the findings fit in with previous theory and literature? Jadi bisa nanti kita bagian ini, maka tentu harus ada dialog ya, harus ada dialog akademik tentang bagaimana atau apa yang kita temukan, apa maksudnya, dan apa yang sudah diketahui atau dibicarakan dalam teori terdahulu, dalam kajian terdahulu yang relevan dengan ini. Lalu kita bisa melihat kira-kira posisi riset kita ini, finding kita ini akan ada di mana. Misalnya, apakah akan memberikan sumbangsih atau support other existing literature dalam bidang apa, atau malah sebenarnya kita memberikan counter arguments atau memberikan extended insight tentang bidang apa, sehingga perlu diformulasikan dengan baik dan diargumentasikan. Nah, di sini memang perlu keahlian bagaimana kita berargumentasi berdasarkan temuan yang sudah kita temukan, yang sudah disusun dengan rapi melalui beberapa tahapan-tahapan metode dan penggunaan teori. Nah, disinilah dialog akademiknya. Jadi, core point-nya dalam sebuah penelitian adalah di discussion. Nah, discussion ini akan bagus misalnya method kita sudah tepat dan relevan dan menggunakan pisau analisis atau teori yang tepat. Kalau tadi di bagian intro itu adalah overview ya, memberikan pandangan awal tentang apa kira-kira konten yang akan kita tulis. Nah, setelah kita mengetahui apa itu IMRAD dan apa saja elemen-elemennya, sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan sekarang? Oke, nah kita akan bahas ini apa yang kita lakukan di minggu berikutnya, minggu depan, terutama bagaimana kita mempersiapkan apa hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan penelitian atau sebelum kita menulis riset proposal maupun skripsi dan lain-lain. Terima kasih banyak. Bila ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar ataupun di langsung ke saya, atau kalian bisa lempar juga di grup ya. Terima kasih banyak. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.